Panduan new normal di tempat ibadah. Datang dalam kondisi sehat. Menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah. Menerapkan physical distancing. Selesai menunaikan kewajiban agar segera keluar secara tertib. Tatanan hidup baru bukan berarti kita kembali ke kondisi normal seperti dulu. Tapi, kita memulai aktivitas normal dengan kebiasaan baru, dengan meningkatkan disiplin dan siaga terhadap penyebaran COVID-19. Seperti apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang perlu kita terapkan? Usahakan tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Jika harus keluar rumah, selalu gunakan masker. Pakai masker dengan benar dan hindari menyentuh masker terlalu sering. Saat di tempat umum, terapkan pembatasan sosial. Jaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Sering mencuci tangan, terutama saat akan masuk ke dalam ruangan. Hindari penggunaan alat makan bersama saat di luar rumah. Usahakan bawa alat makan sendiri. Gunakan peralatan ibadah pribadi jika akan beribadah di tempat ibadah umum. Efisien menggunakan waktu di luar rumah. Segera selesaikan urusan dan pulang setelah urusan selesai. Hormati dan patuhi para tenaga kesehatan dan gugus tugas. Saling mengingatkan orang lain dalam penerapan protokol kesehatan dan menghargai jika diingatkan oleh orang lain. Jadikan kebiasaan-kebiasaan baru ini sebagai protokol kesehatan kita. Protokol kesehatan ada bukan untuk mengekang, tapi untuk kesehatan kita bersama. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada warga jemaat, khususnya warga GKJW Kedung Kandang yang saat ini mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Perkenankan Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran yang dilaksanakan di minggu-minggu ini. Yang kedua, dalam ibadah hari ini juga dilaksanakan kenaikan jenjang bagi anak-anak dan remaja. Agenda pada bulan Oktober yang pertama adalah Pekan Pemuda. Majelis Agung telah mengadakan kegiatan yang dilakukan secara daring dengan tema-tema yang menarik. Dilaksanakan tanggal 23 sampai 28 Oktober. Dimohon untuk para pemuda ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Selanjutnya, Majelis Jemaat juga menghimbau kepada warga yang binerkahan untuk dapat saling menopang warga yang terdampak pandemi COVID-19 dengan kita mengumpulkan tribaku sampai akhir bulan Oktober di masing-masing rayon. Demikian warta lisan yang dapat kami sampaikan. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan memuji dari Kidung Ria nomor 16, Ku Masuki Gerbangnya.
ku ada penghiburku, ku bersuka sebab Dia penghiburku. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita memasuki ibadah pada pagi hari ini di dalam keteduhan kita bersama. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam kami menghayati kenaikan jenjang dan juga pembukaan Pekan Pemuda. Kami lakukan hanya di dalam anugerah dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah kiranya beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama sambut dengan menyanyi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Dengan penuh syukur, mari Bapak Ibu Saudara kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama membuka Alkitab kita bersama-sama yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara kita buka bersama-sama, kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 demikian. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam panggilan pertobatan. Pertobatan adalah sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Sebagai manusia biasa dengan kondisi jiwa dan tubuh yang belum sempurna, berbuat dosa merupakan hal yang masih mungkin terjadi. Pertobatan bukan sekedar menyesali kesalahan, namun harus diwujudkan dalam hati, perkataan, dan perbuatan. Mari merendahkan diri, memperbarui hati, dan mewujudkan karakter Kristus dalam diri. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku, ayatnya yang pertama dan kedua. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tak pernah berkesah, pikiran dan tuturku bercela, Hanya karena kasih dan anugerahnya sajalah kita ada saat ini sebagaimana kita adanya.
Hanya karena kasih dan anugerah-Nya, kita dipilih sebagai umat-Nya. Hanya karena kasih dan anugerah-Nya, kita disebut menjadi anak-Nya. Terimalah berita anugerah dari orang pilihan-Nya. Kiranya pujian yang boleh kita nyanyikan bersama membawa kita kepada pertobatan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah-Nya bagi setiap orang yang telah menyesali atas dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan sendiri. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima diambil dari Mazmur pasal yang ke-121, bait kedua, ayat yang kedua dan ketiga demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin. Mari kita sambut berita anugerah yang telah kita terima hari ini dengan menyanyi lagu Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah, ayatnya yang pertama dan kedua. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta berjalan olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lepas. Syukur Bapa, ku telah lepas berkat Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tiba bagi kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan masih memberikan berkat kesehatan dan kekuatan bagi kami, untuk kami bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, ibadah ini terasa sangat istimewa karena di tengah-tengah kami juga ada anak-anak yang sedang naik jenjang. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkarya di dalam peribadatan kami. Tuhan menolong kami untuk kami memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus menolong kami, memahamkan kami, dan menuntun kami untuk kami bisa melakukan firman itu di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Matius 22 ayat 34 sampai 46. Demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya? Ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sebagai musuh-musuhmu, kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli kebenaran firman Tuhan, dan yang senantiasa mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka hidupnya akan diubahkan. Amin. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Ria nomor 17, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar panjenengan? Sudah cukup lama kita tidak berjumpa. Semoga kita boleh tetap ada di dalam kesehatan, anugerah kekuatan dari Tuhan. Tetap jaga protokol kesehatan dan kita senantiasa berdoa supaya pandemi ini segera selesai. Bapak Ibu dan Saudara, melalui bacaan kita hari ini saya ingin bertanya, siapakah yang paling dekat di dalam kehidupan kita ini? Apakah orang tua kita, apakah pasangan kita, ataukah teman kita, atau yang lain? Tentu jawabannya beragam. Namun sadarkah Bapak Ibu dan Saudara, orang yang paling dekat di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, di sepanjang kehidupan dan usia kita sampai hari ini, kehidupan kita inilah yang juga melalui susah dan senang bersama. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita di dalam kehidupan ini harusnya perlu mempunyai hubungan yang baik dengan diri kita sendiri. Jika kita membenci diri kita, maka kita punya musuh.
Kalau kita membenci kehidupan diri kita, sama juga kita memiliki musuh seumur hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada sebuah klip yang menarik, di mana seorang yang mau menerima dirinya yang demikian. Ini? Kalau ini? Pak, Bapak mau kemana, Pak? Bentar. Pak, hati-hati ya, Pak. Bapak, Ibu, dan Saudara, seperti klip yang tadi kita lihat bersama, bahwa menarik bahwa seringkali kita ini melihat diri kita seringkali tidak seperti apa yang kita harapkan. Padahal siapakah di dalam diri kita yang paling dekat? Tidak lain adalah diri kita sendiri. Bahkan warta Injil kita hari ini menarik, yang berbicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah hukum yang terutama ini sudah seringkali didengar oleh orang Kristen dan bahkan seringkali sudah didengungkan di dalam ibadah-ibadah. Kalau kita mencermati di ayat 37 dan 39, di mana jawab Tuhan Yesus tentang hukum yang mana yang terutama. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama? Karena hukum Taurat Yahudi itu terdiri dari 613 hukum yang harus ditaati. Memang pertanyaan ini adalah pertanyaan menjebak. Tapi bukankah Tuhan Yesus menjawab dengan tepat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya dan seterusnya. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan kedua hukum yang disebutkan oleh Tuhan Yesus itu. Bahwa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus ukurannya adalah hidup dan diri kita. Ukurannya adalah hidup dan kehidupan kita. Sehingga wujud cinta itu menjadi optimal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jika demikian bagaimanakah kita mencintai diri kita, mengasihi diri kita? Pertanyaan adalah setiap orang apakah menyukai dirinya sendiri? Apakah setiap orang mencintai dirinya sendiri? Ya, tentu jawabannya bisa iya, tapi bisa juga tidak. Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah di tengah realita kehidupan seringkali banyak sekali fenomena yang terjadi. Terkadang tanpa disadari kita menolak dan bahkan membenci kehidupan diri kita sendiri. Contoh yang seringkali dialami oleh anak-anak muda kita. Seringkali mereka merasa, waduh, wajahku ini kok kurang tampan ya. Wajahku itu kok enggak seperti bintang film Korea ya. Kenapa saya ini enggak cantik ya? Seperti seperti bintang film Amerika. Atau bahkan kita ada yang iri pada kawan kita. Sehingga ada juga yang sampai tidak menyukai, tidak mensyukuri tentang keluarganya. Tidak betah di rumah dan merasa dirinya nyaman untuk di luar rumah terus dan sering ingin berganti-ganti pekerjaan atau apapun tidak ditekuni dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, hal itulah yang seringkali terjadi dan mungkin menjadi pertanda bahwa kita ini kurang menyukai, mencintai diri kita sendiri. Karena kita menganggap diri kita selalu memiliki kekurangan atau bahkan mengukur dengan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah persoalan tersebut dapat diatasi? Jawabannya
dapat. Caranya bagaimana, Pak? Caranya adalah bagaimana kita memahami persoalan satu persatu, lalu berikutnya lakukan sesuatu dengan secara realistis kita melakukan langkah demi langkah yang baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, contohnya saat seseorang dihantui oleh masa lalunya, maka pada saat mengalami kegagalan, maka orang itu merasa dihukum Tuhan atas dosanya. Saat dia mengalami kegagalan merasa Tuhan menghukumku karena aku berdosa. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, apakah memang Tuhan mau kita berbuat benar, tapi Tuhan tidak mengutuk siapapun. Tuhan tidak menghukum siapapun. Kalau Yohanes 8 ayat yang ke-11 tadi, kalau kita mencermatinya, saat perempuan berdosa tadi akan dihukum rajam oleh orang-orang di sekitarnya, Tuhan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan tidak berbuat dosa lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah itu sebuah nilai yang patut kita teladani? Lalu Bapak Ibu dan Saudara, kita merasa malu dengan penampilan kita. Dan pertanyaannya adalah, mengapa aku terlahir begini? Mengapa aku terlahir dengan fisik yang demikian? Kenapa aku lahir di keluarga ini dan seterusnya? Mari Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak muda Tuhan, kalau kita memperhatikan Matius 22 ayat 39, di situ disebutkan, kasihlah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, diri kita ada bukan untuk dibenci. Tampilan adalah sesuatu yang subjektif. Dengan demikian makalah bagaimana saya mau mengasihi seseorang jikalau saya sendiri tidak bisa mengasihi, mencintai diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, bahkan di ayat 42 saat Tuhan Yesus bertanya kepada para Farisi tentang Daud dan Mesias. Di situ Mesias bukanlah gelar kehormatan tentang silsilah Daud saja, bukan. Loh Pak, tapi bukankah benar bahwa Mesias itu akan hadir di tengah silsilah Raja Daud? Iya. Tapi tidak sebatas itu. Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa Mesias adalah sebuah sikap hidup yang hadir untuk mencintai tugas bahwa keselamatan itu hadir di tengah kehidupan manusia. Dengan demikian Bapak Ibu dan Saudara, Mesias itu mencintai tanggung jawabnya sampai pada akhirnya. Tuhan Yesus tidak hanya mau dibanggakan sebagai keturunan dari seorang Raja Daud, tidak. Tapi bagaimanakah dia setia di dalam tugas tanggung jawabnya. Oleh karena itu maka Tuhan Yesus begitu mencintai panggilan hidupnya dan juga dirinya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan waktu yang ada sampai saat ini, mungkin kita pernah mengalami kesalahan dan mungkin kita juga pernah menyesal atau mengalami kesedihan sebagai warna kehidupan. Sebagai anak-anak muda Tuhan yang saat ini boleh menghayati akan Pekan Pemuda yang saat ini kita buka, dan juga anak-anak kita yang hari ini sudah menghayati tentang kenaikan jenjang, bagaimanakah mereka juga harus mencintai dirinya. Bukan ego, bukan egoisme, bukan egosentrisme. Lupa apa bedanya? Kalau ego itu adalah kesadaran diri sebagai pribadi yang unik. Kalau egoisme adalah sikap yang terlalu memikirkan dan mementingkan diri sendiri. Kalau egosentrisme
itu adalah ketidakmampuan melihat dari sudut pandang yang lain. Dari 3 hal tersebut Bapak Ibu dan Saudara, tidak terlihat di mana ada sikap membenci dirinya sendiri. Tapi bagaimanakah kita diminta untuk senantiasa berdamai dengan diri sendiri untuk mewujud nyatakan kasih Tuhan itu. Bapak Ibu dan Saudara, apa arti berdamai di dalam diri kita sendiri? Yang pertama, ada sikap yang harusnya terwujud di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ramah dan menyukai, mencintai diri kita sendiri. Sebagai anak-anak muda yang saat ini dengan tema bergas, tentu semakin menguatkan tekad pemuda-pemudi kita. Dan juga anak-anak kita yang sudah naik jenjang, semakin ramah dan mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, tidak menyesali, tidak mengomeli atau bahkan menghukum dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, mau berbangga akan keunggulan, tapi memaklumi kelemahan dirinya. Yang keempat, mau memaafkan dirinya, mungkin pernah mengalami kesalahan di dalam masa lalunya. Yang kelima, mau menghargai prestasi kerja yang sudah dilakukan baik di tengah keluarganya, baik di tengah pekerjaannya ataupun yang lainnya. Karena prestasi anak-anak kita, prestasi anak-anak muda dan juga anak-anak yang sudah naik jenjang atau bahkan bagian dari keluarga kita, itu patut diapresiasi. Yang keenam adalah mensyukuri kesehatan dan keberhasilan. Tapi kita juga harus ikhlas menerima jikalau kita harus mengalami kelemahan di dalam tubuh kita. Dan bahkan Tuhan izinkan terjadi sebuah keterpurukan di dalam hidup. Yang ketujuh, kita menyukai sanak saudara dan teman kita. Yang kedelapan, melindungi diri dari penyakit dan celaka. Artinya kita harus menjaga diri kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini mari kita menjaga dengan protokol kesehatan. Yang terakhir adalah menjaga keseimbangan antara kesibukan dan keteduhan batin kita di dalam doa dan refleksi iman kita setiap hari. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, semua itu adalah bagian dari pertanda hidup damai dengan diri sendiri. Buah Roh Kristus senantiasa mengasihi, termasuk mengasihi diri sendiri. Mengasihi, mencintai itu tidak selalu keluar menuju kepada orang lain. Tapi ingatlah, yang paling dekat adalah diri kita ini. Sebagai anak-anak muda dan juga seluruh warga jemaat Tuhan, mari di tengah pekan pemuda dan kenaikan jenjang ini, setiap kita menghayati bahwa diri kita adalah unik. Setiap diri kita diciptakan oleh Tuhan ada sebagai pribadi-pribadi yang istimewa, sebagai pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu maka mari kita mencintai sesama, kita mencintai diri kita. Jikalau saat ini banyak orang yang tidak bisa berpelukan, mari kita memeluk diri kita sendiri dengan cara yang demikian. Supaya kita boleh mengalami kehangatan cinta yang sudah lama hilang. Kiranya kita senantiasa boleh mencintai diri kita, mencintai orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam saat yang teduh. Kami mengucap syukur ya Bapa atas anugerah-Mu yang boleh kami hayati di dalam perenungan kami pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk mencintai diri kami, seperti halnya juga kami mau mengasihi Tuhan, mau mengasihi sesama kami. Berangkat dari diri kami, yang kami boleh menghargai akan anugerah-Mu sebagai ciptaan yang istimewa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak, kami mengundang untuk bangkit berdiri.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat 280. Kita nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuk dalam prosesi kenaikan jenjang. Bersyukur anak-anak kita boleh naik dalam pelayanan yang lebih tinggi, dan semoga ditambahkan dan dikuatkan pula hikmat dan pengertiannya atas pengenalan kepada Tuhan Yesus. Perwakilan anak dan orang tua dimohon bangkit berdiri ke depan, dan saya juga mengundang anak-anak dan orang tua yang berada di rumah, juga yang anak-anaknya juga naik jenjang, dimohon mengikuti prosesi ini sampai selesai dengan ikut bangkit berdiri. Saya akan membacakan nama-nama anak yang akan naik jenjang. Dari balita dan pratama, anak Amadeo Winison dan anak Theodora Winison, anak dari Bapak Edwin Wicaksono. Anak Tania Gravila Tertia Lubrianto, anak dari Bapak Swiswanto. Anak Cinta Kirana Abigail Simanjuntak, anak dari Bapak Gatot Simanjuntak. Untuk jenjang pratama ke madya, anak Bitel Krista Biata, anak dari Bapak Wahyu Sih Widodo. Anak Jonathan Nektarios Lewi Suryanto, anak dari Bapak Denny Wahyudi Lewi Suryanto. Anak Intania Fenindita, anak dari Bapak Erwin Cahyo Hardianto. Anak Immanuel Yudhistira Wijaya, anak dari Bapak Octario Della Pena Ersanti. Anak Maranilo Fabio Bagaskara, anak dari Bapak Daniel Krismantoro. Anak Tangguh Credo Bagawanta, anak dari Bapak Rudi Hartono. Untuk jenjang madya ke remaja, anak Karisa Gilda Subagio Putri, anak dari Bapak Barkah Subagio. Anak Yesaya Higayon Alehu, anak dari Bapak Iman Sudrajat. Anak Ramadeka Raditya Kristi, anak dari Bapak Restio Witono. Anak Kristian Cahya Kurniawan, anak dari Bapak Sugeng Haryanto. Anak-anak yang tadi namanya sudah dibacakan yang berada di rumah diharapkan ikut berdiri didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Jemaat, mari kita menyanyi Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku, ayatnya yang pertama dan kedua. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus
Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara warga jemaat Tuhan, hari ini kita bersyukur untuk anak-anak kita yang hari ini boleh menghayati atas kenaikan jenjang mereka. Mari kita menyerahkan ucapan syukur keluarga, baik orang tua dan juga anak-anak yang terkasih ke dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, Allah yang senantiasa boleh mencurahkan rahmat bagi kehidupan anak-anak kami, yang senantiasa hadir di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap orang tua yang telah mendampingi dengan penuh cinta, yang telah mendampingi dengan penuh kasih atas anak-anak yang boleh Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga. Saat ini anak-anak kami yang terkasih telah naik jenjang. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak kami. Mereka boleh semakin dewasa, mereka boleh semakin bertumbuh dan berkembang di dalam imannya, dan terlebih lagi anak-anak kami ini boleh tetap ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh anak-anak warga jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kenaikan jenjang. Kiranya Tuhan memberkati di dalam limpah rahmat-Mu, dan Tuhan sendiri yang senantiasa menuntun kehidupan mereka hanya di dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Berkati orang tua, berkati keluarganya, baik papa, mama, keluarga yang boleh mendampingi dengan penuh cinta, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, supaya anak-anak Tuhan ini boleh semakin mau dengar-dengaran akan orang tua, mau dengar-dengaran akan Tuhan, dan mereka semakin diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh anak-anak kami, baik yang di rumah maupun yang menjadi perwakilan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat ya. Tuhan berkati. Selamat, Tuhan berkati. Anak-anak dan orang tua yang telah didoakan dipersilakan untuk kembali ke tempat masing-masing, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari ini di tengah pandemi yang telah kita lalui pada saat ini, mari kita mengumpulkan persembahan yang telah kita persiapkan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, ada ayat Alkitab yang akan mendasari kita dalam mengumpulkan persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 216. Kita pujikan ayat yang pertama dan yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat menerangi setiap langkah hidup kami. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, tak lupa kami berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini dan dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu hati di dalam syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, pada saat ini Tuhan kami bersekutu bersama, kami boleh menghayati setiap anugerah dan rahmat-Mu. Seluruh warga jemaat Tuhan yang sudah rindu untuk membangun ibadah bersama, Tuhan kuatkan dan teguhkanlah hati kami, supaya kami boleh tetap setia di dalam ibadah-ibadah kami, sekalipun kami harus berjauhan, sekalipun kami harus melakukan ibadah ini secara online, supaya kami boleh saling menjaga diri kami dan juga sesama kami. Kami mau mengasihi sesama kami. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah anugerah-Mu boleh tetap tercurah. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW, Jemaat Kedung Kandang, dan juga di seluruh jemaat-jemaat yang mungkin ikut ambil bagian di dalamnya. Kami menyerahkan warga jemaat Tuhan yang saat ini ada di luar pulau, yang saat ini ada di luar kota, atau yang ada di luar negeri. Tuhan berkati dan tuntunlah keberadaan saudara-saudara kami ini. Sekalipun jauh, sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, namun biarlah kami boleh tetap mendukung keberadaan saudara sanak keluarga kami, baik suami, istri, anak-anak, saudara handetolan kami. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan yang boleh kami lakukan bersama hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyucikannya,
sehingga seluruh pelayanan kami hari ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu hari ini ya Bapa. Kami menyerahkan pandu puji, kami menyerahkan organis, kami menyerahkan multimedia, kami menyerahkan seluruh penatua diaken jemaat Tuhan yang bertugas, dan juga kami menyerahkan seluruh pamong yang juga hari ini boleh bersama-sama ikut ambil bagian, dan juga anak-anak warga jemaat Tuhan yang saat ini sudah menaiki jenjang, biarlah Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap tanggung jawab pekerjaan dan juga pergumulan kehidupan warga jemaat Tuhan, dimanapun Tuhan menempatkan, dimanapun Tuhan memberikan tanggung jawab, biarlah kami juga boleh tetap melaksanakan semua itu dengan penuh sukacita. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan rumah tangga yang ada. Bapa, kiranya Engkau hadir dan menjamah setiap hati yang keras. Tuhan lembutkan supaya kami boleh mau berbagi rasa, supaya kami boleh mencari jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak warga jemaat Tuhan yang masih sekolah, kuliah, yang rindu akan pasangan hidup, yang rindu akan buah kandungan, biarlah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa. Seluruh pengurus kelompok rayon komisi, Pokja, Tuhan juga memberkati, sehingga kami boleh bersama-sama melayani dengan sukacita, sekalipun di tengah pandemi ini. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang saat ini sedang sakit dan berbeban berat. Tuhan, kami mohon kekuatan, kami mohon pengharapan, kami mohon Tuhan tetap menganugerahkan rasa syukur atas keberadaan kami masing-masing. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang terkasih. Kami berdoa untuk Ibu Joko Wahyudi yang saat ini masih di dalam perawatan di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Susilaning Wahoyo. Kami berdoa untuk Bapak Subroto. Kami berdoa untuk Bapak Yoni Warsito dan juga Saudari Heni pasca operasi. Kami juga berdoa untuk Ibu Christine Mayani yang baru saja dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Ibu Edi Sumara. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Andri Subandi. Kami berdoa untuk Ibu Purwi. Kami berdoa untuk Bapak Sukat Paiman. Kami berdoa untuk Ibu Suryanto. Kami berdoa untuk Bapak Andoko. Kami berdoa untuk Ibu Suprapto Adi Josio. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan menyertai, menopang kehidupan saudara-saudara kami ini. Tak lupa kami juga berdoa dengan penuh setia untuk Ibu Nugroho yang saat ini juga tetap ada di dalam rengkuan kasih-Mu, dan juga Ibu Suhermin pasca menjalani operasi tulang. Kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang mungkin tidak kami ketahui. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah, biarlah Tuhan yang ikut bersama-sama menopang di dalam setiap pergumulan yang dialami. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam proses persidangan Majelis Daerah Malang 1 yang sudah dilaksanakan di GKJW Jemaat Kedung Gandang dengan baik dan lancar. Biarlah Tuhan Engkau memberkati semua yang boleh kami alami bersama ini. Kami serahkan seluruh panitia yang sudah berlelah, kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kehidupannya, di dalam anugerahnya, supaya boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pribadi-pribadi yang masih rindu untuk berbagi dengan sesama. Biarlah kami juga boleh ikut ambil bagian di dalam pengumpulan Tribaku. Kiranya Tuhan Engkau menolong, menyertai di dalam setiap proses kami ikut berbagi dengan sesama kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga menyerahkan seluruh warga Adi Yuswo. Biarlah Tuhan memberkati dengan sukacita kesehatan, damai sejahtera biarlah Tuhan limpahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami.
kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan menyertai, menopang kita untuk boleh tetap berbagi, mengasihi dengan sesama kita, terlebih lagi juga mencintai diri kita. Tuhan menolong kita di dalam rahmat-Nya. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Ria 165, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya Mari teduhkan hati kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapa Surgawi, inilah kehidupan kami. Kuatkan dan teguhkan kami di dalam menghadapi setiap proses pergumulan kehidupan. Dan kami percaya Tuhan memampukan kami untuk mewujud nyatakan cinta itu. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Segala kasih karunia, anugerah, damai sejahtera, dan berkat yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyinari kehidupan saudara dengan kasih Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kepada Tuhan, kita telah selesai mengikuti ibadah minggu kenaikan jenjang. Semoga kita semua selalu bisa menjadi saksi-saksinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita undang menyanyi dari NKB 34, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kasih
kita akan mendengar sambutan dari Ketua KPAR kita, Ibu Cici. Salam, selamat pagi. Adik-adik dan para orang tua yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena pada hari ini anak-anak kita sudah menerima kenaikan jenjang. Dari balita menuju pratama, dari pratama menuju madya, dan dari madya menuju ke remaja. Kenaikan jenjang ini merupakan bagian wujud sukacita atas pertumbuhan iman anak yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Pertumbuhan iman anak adalah tanggung jawab dari orang tua. Namun, sebagai persekutuan tubuh Kristus, warga anak merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai warga gereja. Karena itu, kita perlu senantiasa mendampingi anak-anak meskipun penuh dengan tantangan. Namun, kesetiaan kita mengiringi anak-anak akan mendorong anak-anak untuk bertumbuh, berakar erat dan melekat kepada Tuhan. Pada akhirnya, selamat bagi adik-adik yang sudah menerima kenaikan jenjang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada para majelis jemaat, organis, pandu puji, dan para pamong sekaligus tim multimedia yang telah melayani dalam ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.